Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Viga Maira, NIM A1C019028. Perkenalkan, nama saya Eugenia Alma Elvira, NIM A1C019032. Saya Lohi Iqbalina, NIM A1C0191036. Dan perkenalkan, saya Stefania Amanda Putri dengan NIM A1C019044. Pada video ini kami akan membahas mengenai teknologi pembersihan pada produk pangan. Dalam proses pengolahan produk pangan, kualitas suatu produk pangan yang diproses sangat erat kaitannya dengan bahan yang akan diproses. Sebelum diproses, suatu bahan pangan melalui sebuah proses yang disebut praproses. Salah satunya yaitu pembersihan. Pembersihan adalah suatu proses memisahkan kontaminan dari bahan. Operasi pembersihan pada industri pangan terdiri atas pembersihan dan pengupasan. Pembersihan yang dilakukan di industri pangan bisa dikelompokkan menjadi pembersihan cara kering atau dry cleaning methods dan cara basah atau wet cleaning methods. Pembersihan cara kering pada umumnya mempunyai keuntungan dari segi biaya yang murah dan tidak menyebabkan bahan yang dibersihkan menjadi basah. Hal ini tentunya penting karena ada bahan-bahan tertentu yang memang harus tetap dipertahankan dalam keadaan kering. Misalnya bahan tepung dan biji-bijian kering. Kerugiannya yaitu dihasilkan kotoran dalam bentuk debu kering yang berterbangan, sehingga jika tata letak pabrik tidak baik, dapat menyebabkan rekontaminasi. Berikut adalah beberapa metode pembersihan cara kering. Yang pertama adalah pengayakan atau screening. Prinsip pembersihan dengan menggunakan pengayakan pada dasarnya bekerja berdasarkan pada perbedaan ukuran. Jadi, pengayakan hanya bisa dilakukan sebagai proses pembersihan jika terdapat perbedaan ukuran antara bahan utama dan kontaminan. Pada praktiknya, banyak terdapat jenis-jenis ayakan yang bisa digunakan untuk operasi pembersihan. Ayakan datar yang dibantu dengan sistem vibrasi dan ayakan tipe drum berputar merupakan sistem ayakan yang banyak dipakai. Yang kedua adalah pembersihan abrasi atau abrasion cleaning. Pembersihan abrasi umumnya digunakan untuk membersihkan kotoran yang melekat secara kuat pada permukaan bahan pangan, misalnya pada proses menghilangkan kotoran dan sekaligus kulit dari kentang, dan pembersihan lapisan permukaan yang berwarna coklat pada daging kelapa. Alat pembersih secara abrasi dapat berbentuk silinder berputar yang dilengkapi dengan sistem cakram abrasi dan sikat berputar. Selanjutnya yaitu pembersihan secara aspirasi, yang prinsipnya yaitu pemisahan antara kotoran atau kontaminan dan bahan utama dengan menggunakan udara mengalir untuk melakukan pemisahan berdasarkan perbedaan berat. Bahan yang akan dibersihkan dialirkan melalui suatu aliran udara sehingga terjadi pemisahan berdasarkan beratnya. Benda yang ringan akan dibawa terbang udara, sedangkan benda yang berat akan jatuh. Dengan demikian akan diperoleh beberapa aliran produk dengan karakteristik yang berbeda. Pembersihan dengan cara ini membutuhkan energi yang banyak karena volume udara yang diperlukan cukup banyak. Pembersihan dengan cara ini sebaiknya tidak diterapkan pada produk yang sensitif terhadap proses oksidasi. Metode selanjutnya yaitu pembersihan magnetik yang hanya bisa digunakan untuk memisahkan produk berdasarkan pada sifat magnetnya. Contoh pada proses penepung gandum menjadi tepung terigu memerlukan proses penggilingan yang ekstensif, sehingga memungkinkan terjadinya kontaminasi bahan logam, pecahan, maupun serpihan serbuk logam. Pada pembersihan ini, magnet yang digunakan bisa berupa magnet alam atau permanen, maupun magnet buatan atau elektromagnet. Untuk elektromagnet memiliki kelebihan dalam hal pembersihan karena saat aliran listrik dimatikan, maka kotoran yang sebelumnya menempel akan jatuh karena sifat magnet akan hilang. Kemudian, untuk magnet permanen memiliki kelebihan yaitu harganya lebih murah meskipun relatif lebih sulit dibersihkan. Terakhir yaitu pembersihan dengan cara kering yang lain dengan dasar perbedaan sifat yang dapat diindra dan dideteksi. Berbagai metode pembersihan banyak dikembangkan oleh industri pangan seperti electrostatic cleaning yang berdasarkan pada perbedaan muatan elektrostatik suatu bahan. Kemudian terdapat juga teknik pembersihan radioisotope separation dan X-ray separation. Selain pembersihan cara kering, terdapat juga pembersihan cara basah seperti perendaman yang merupakan cara pembersihan paling sederhana dan kerap digunakan. Efektivitas pembersihan dengan cara perendaman dapat ditingkatkan dengan cara meningkatkan suhu air rendaman, memberikan sirkulasi air maupun sirkulasi produk, dan dengan menambahkan deterjen atau sanitizer.
Selain itu, juga bisa menggunakan kembali air cucian yang telah digunakan sebelumnya dengan pertimbangan yang baik, terutama untuk mencegah terjadinya rekontaminasi. Perendaman bertujuan untuk melindungi bahan dari kerusakan baik mekanis, fisiologis, dan mikrobiologis, sehingga bahan menjadi lebih awet untuk menunggu penanganan selanjutnya. Perendaman dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu perendaman pada suhu kamar dan tekanan vakum atau kondisi hampa. Metode pembersihan yang selanjutnya adalah pembersihan dengan cara pencucian semprot. Metode ini merupakan metode pembersihan yang paling banyak digunakan di industri pangan, terutama yang memerlukan bahan baku hasil pertanian. Efisiensi pembersihan dengan cara pencucian semprot ini sangat dipengaruhi oleh tekanan, suhu dan volume air yang digunakan, jarak antara produk dan semprotan, dan lamanya penyemprotan. Pada prinsipnya, penggunaan tekanan semprot yang tinggi biasanya mempunyai daya pembersihan yang tinggi. Namun, penggunaan tekanan yang terlalu kuat akan menyebabkan kerusakan produk. Alat pembersih yang digunakan pada pencucian semprot adalah spray belt washer. Produk yang akan dibersihkan akan dialirkan di atas permukaan sabuk berjalan melalui suatu daerah penyemprotan. Sabuk berjalan yang digunakan biasanya berupa konveyor silinder atau roller konveyor, sehingga memungkinkan terjadinya rotasi pada produk sehingga pembersihan akan semakin efektif. Metode pembersihan yang selanjutnya adalah pencucian dengan sistem flotasi atau flotation washing. Berdasarkan pada perbedaan densitas atau daya ambang antara bahan utama dan kontaminannya, maka proses pembersihan bisa dilakukan. Efektivitas pembersihan dengan cara ini bisa ditingkatkan dengan memodifikasi densitas larutan yang digunakan, yaitu dengan cara menambahkan padatan garam terlarut. Metode ini disempurnakan. Metode pembersihan yang selanjutnya adalah pembersihan ultrasonik atau ultrasonic cleaning. Dengan menggunakan gelombang ultrasonik yang dialirkan melalui media larutan, akan dapat menyebabkan terbentuknya gelembung udara dan kemudian pecah dengan frekuensi yang cukup tinggi. Mekanisme ini akan memberikan suatu fenomena kavitasi dan dekavitasi yang bisa memberikan efek agitasi yang hebat. Kondisi ini akan menyebabkan terlepasnya kontaminan dari permukaan bahan, misalnya kotoran dari permukaan sayuran dan lapisan lilin pada permukaan buah. Selanjutnya adalah metode pengupasan. Pengupasan sendiri adalah operasi yang sangat penting pada pengolahan buah-buahan dan sayuran untuk menghilangkan bagian yang tidak diinginkan atau bagian yang tidak dapat dimakan, untuk memperbaiki penampilan pada produk akhirnya. Pertimbangan yang utama adalah untuk memperkecil biaya dengan membuang sesedikit mungkin bahan dari bagian yang utama dan untuk mengurangi energi, tenaga kerja, dan biaya material seminimal mungkin. Permukaan yang telah dikupas sebaiknya bersih dan tidak rusak. Ada 5 metode pengupasan yang utama yang biasa dilakukan pada industri pangan, yaitu sebagai berikut. Metode pengupasan yang pertama adalah pengupasan dengan uap atau flash steam peeling. Bahan pangan seperti bahan pangan akar-akaran dimasukkan berupa kumpulan ke dalam bejana bertekanan yang berputar. Uap bertekanan tinggi sebesar 1500 kPa akan diberikan dan seluruh bahan pangan akan terekspos oleh uap karena gerakan rotasi dari bejana untuk waktu tertentu, yang berbeda berdasarkan pada tipe bahan pangan tersebut. Suhu yang tinggi akan menyebabkan pemanasan yang cepat pada lapisan permukaan, yaitu antara 15 sampai 30 detik. Tetapi rendahnya konduktivitas panas pada produk akan mencegah penyerapan panas lebih lanjut, sehingga produk tidak akan termasak. Dengan demikian, tekstur dan warna dapat dipertahankan. Kemudian, tekanan dilepaskan dengan segera dan menyebabkan. Yang kedua yaitu pengupasan dengan pisau atau knife peeling. Pisau yang diam akan ditekankan pada permukaan buah-buahan atau sayuran yang berputar untuk membuang kulitnya. Adapun cara lain adalah dengan cara memutar pisau pada bahan pangan yang diam. Metode knife peeling terutama cocok untuk buah-buahan sitrus yang kulitnya lebih mudah dikupas dan kerusakan atau kehilangan buah lebih sedikit. Pengupasan dengan cara abrasi atau abrasion peeling. Pada metode ini, bahan pangan dimasukkan ke dalam karborundum roller atau ditempatkan pada tempat yang berputar yang segaris dengan karborundum atau sebuah material abrasif yang terbuat dari silikon dan karbon.
Permukaan yang abrasif akan melepaskan kulit dan akan tercuci oleh air yang berlebih. Keuntungan dari metode ini adalah rendahnya biaya energi karena dioperasikan pada suhu ruang, rendahnya biaya kapital dan permukaan hasil pengupasan yang bagus pada bahan pangan. Permukaan produk yang tidak teratur, misalnya pada kentang, dapat merusak penampilan produk yang telah dikupas dan memerlukan penyelesaian dengan tangan. Pengupasan dengan soda atau caustic peeling. Pada metode ini, larutan cair dari sodium hidroksida dipanaskan sampai 100-200 derajat Celcius. Dalam metode yang lama dari lye peeling, bahan pangan dilewatkan pada sebuah bak dengan 1-2% lye yang akan melunakkan kulit, kemudian kulit itu dipisahkan dengan semprotan air bertekanan tinggi. Kehilangan produk terjadi sekitar 17%. Walaupun populer untuk panenan akar-akaran, metode ini menyebabkan perubahan warna dari produk dan memerlukan biaya yang lebih tinggi. Pengupasan dengan api atau flame peeling. Tipe pengupasan ini banyak digunakan pada bawang. Alat pengupas terdiri dari conveyor belt yang membawa dan merotasikan makanan melalui tungku pemanas yang suhunya mencapai 1000 derajat Celcius. Lapisan kulit terluar dan bulu-bulu akar akan terbakar, dan kulit yang terbakar tersebut akan dipisahkan dengan semprotan air bertekanan tinggi. Kehilangan produk rata-rata mencapai 9%. Harapannya yaitu dapat menentukan metode pembersihan yang tepat sesuai dengan jenis produk pertanian, sehingga proses pembersihan dapat menghilangkan kotoran sumber kontaminan dan memperbaiki penampilan sayuran supaya lebih menarik.